Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sirin atau Sultan Ngapak, orang ngapak, orang kepenak. Ya, di channel ini adalah channel yang membahas seputar gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis berdasarkan pengalaman yang saya alami. Ya. Untuk judul kali ini atau pembahasan kali ini ya, di video ini itu saya mau bahas tentang sensasi keliengan ya. Sensasi keliengan ini atau sensasi badan bergoyang atau sensasi kita itu seperti di atas kapal setiap hari, atau sensasi seperti kita merasakan gempa setiap hari. Itu sangat menjengkelkan teman-teman, karena saya mengalaminya sendiri teman-teman. Saya mengalaminya itu begitu menjengkelkan teman-teman ya. Selain sensasi-sensasi yang lainnya itu, ini termasuk sensasi yang lama sekali dan sangat mengganggu produktivitas kita ya, sampai kita itu susah beraktivitas gitu, karena selalu terganggu dengan perasaan oleng ini, perasaan badan bergoyang ini, perasaan keliengan ini, seperti mau pingsan, seperti mau jatuh, seperti mau nyungsep teman-teman. Dan bagaimana saya menghadapi sensasi-sensasi ini? Nah, ini juga proses yang panjang gitu teman-teman, proses yang perlu saya sabarin teman-teman. Jadi untuk sensasi-sensasi yang lainnya itu tidak kalah oh ya jadi untuk sensasi-sensasi yang lainnya itu juga tidak kalah menjengkelkan teman-teman. Tapi kenapa saya bahas keliengan? Karena keliengan ini itu yang bertahan lama teman-teman, yang kadang kita itu seperti kena prank ya. Keliengan yang dimaksud di sini adalah keliengan yang badan kita itu tidak seimbang teman-teman, ketika kita berjalan itu seperti merasakan gempa setiap hari. Ketika kita berjalan itu seperti di atas perahu terombang-ambing seperti itu. Keliengan yang dimaksud di sini itu yang pernah saya alami itu adalah keliengan yang seperti mau nyungsep. Nah, jadi tapak kaki itu serasa tidak menapak gitu ya kalau berjalan ya. Pokoknya seperti melayang, kayak goyang ke kiri, kayak goyang ke kanan, itu seperti itu. Ketika berjalan itu pandangan itu bergoyang seperti ini ya teman-teman. Itu sangat menjengkelkan sekali, itu sangat mengganggu sekali. Pada saat saya dulu parah-parahnya, inilah yang menyebabkan saya itu trauma gitu ya teman-teman. Jadi ketika kita mau bepergian, atau kita mau pergi, atau kita mau jalan-jalan, atau kita mau berlatih berjalan, atau kita mau berlatih bersosialisasi, keliengan ini yang selalu menghantui dulu. Karena apa? Selain sensasi-sensasi lainnya itu mengganggu ya, mengganggu seperti tenggorokan mengganjal ya, hidung mampet, dada sesek, nyeri dada, terus perut kembung, begah, sendawa berterus-terusan, terus keringat dingin dan lain-lain. Itu itu juga mengganggu, tapi tidak tidak lama gitu ya. Waktu itu saya mengalaminya itu tidak begitu lama dibandingkan keliengan teman-teman. Jadi semua itu mengganggu, sensasi itu semua itu mengganggu, tapi ini yang menurut saya itu paling bandel dan paling menjengkelkan teman-teman. Jadi kalau sensasi seperti dada berat, napas nggak plong ya, napasnya sesek gitu ya, seperti pokoknya seperti badan itu ketindih gitu ya, terus hidung tersumbat, itu bikin panik, itu bikin cemas, itu beneran, itu bikin panik, bikin cemas gitu. Keliengan juga sama teman-teman, keliengan badan bergoyang ini juga bikin panik, bikin cemas. Tapi kalau untuk dada ini itu hilang dengan sendirinya gitu ya, seiring berjalannya waktu gitu. Setelah kita mengalami hampir setiap hari itu ada sensasi seperti itu ya, dada sesak, napas nggak plong, terus ya pokoknya yang di badan itu banyak lah teman-teman. Kalau saya catat itu banyak sekali teman-teman sensasi-sensasinya itu, dan saya mengalaminya teman-teman. Tapi untuk yang untuk yang bertahan lama gitu ya, bertahan lama, bahkan saya sudah bisa sudah bisa jalan, sudah bisa itu, keliengan ini belum hilang teman-teman. Ini hilang timbul begitu. Jadi seperti kena prank teman-teman. Kadang satu hari ini keliengan itu berkurang, berkurang lah gitu. Besoknya keliengannya itu hebat lagi gitu. Nah, itu seperti itu. Jadi itulah dasarnya
gangguan ini gitu teman-teman. Gangguan asam lambung, anxiety ini tuh luar biasa sekali. Itu bisa mengelabui pikiran kita teman-teman. Bayangkan bagaimana tidak mengelabui teman-teman. Ketika kita asik-asiknya, sedang asik-asiknya, kita mengalihkan sensasi itu dengan kita bawa ngobrol, kita bawa jalan-jalan, kita bawa asik, kita bawa santai. Itu tiba-tiba datang tanpa diundang teman-teman. Bayangkan kalau seperti itu teman-teman, bisa bayangkan lah. Maaf teman-teman kalau saya ceritanya itu sambil senyum, sambil ketawa. Itu bukan saya itu mengecek atau meremehkan gangguan ini, karena saya benar-benar mengalaminya dulu. Itu luar biasa, buru-buru saya bisa senyum, bisa ketawa menghadapi sensasi-sensasi seperti itu. Tapi alhamdulillah saya sekarang sudah bisa tertawa, ngobrol sambil tersenyum. Pokoknya ya sudah membaiklah, bisa beraktivitas kembali. Dan untuk teman-teman ini yang masih menghadapi sensasi yang begitu banyak, ini semua ini butuh proses teman-teman, butuh kesabaran. Semua tidak ada yang instan teman-teman. Tapi percaya, seiring berjalannya waktu kita menghadapi ini, semakin kita itu ilmunya akan bertambah teman-teman. Semakin nanti kita bisa menghadapi bagaimana caranya ketika sensasi itu datang gitu teman-teman. Contoh kecilnya saya ketika menghadapi sensasi keliengan. Ketika saya ada di titik jenuh sekali, ketika saya ada di titik jengkel sekali, saya sampai nekat, sudahlah pokoknya saya jalan, mau ambruk-ambruk, mau pingsan-pingsan, mau mau ambruk, mau pingsan, mau apalah, pokoknya udah pasrah gitu. Saya coba, tapi ya alhamdulillah nggak pingsan, nggak ambruk teman-teman. Tapi memang ya mengganggu, karena ya itu otak kita itu seperti sudah merekam rasa trauma itu. Karena yang saya alami itu badan bergoyang ini kan cukup hebat ya teman-teman. Sensasi keliengan ini kan cukup lama, jadi mungkin otak saya itu merekamnya gitu, mungkin otak saya itu merekamnya itu ketika ada hal-hal sedikit gitu, itu langsung kembali ke masa itu gitu, masa yang masih parah-parahnya goyang oleng itu teman-teman. Jadi ketika misalkan kita ada di tempat yang miring gitu ya, itu kadang timbul keliengan, oleng, pusing ketika kita melihat ke bawah ya, dari atas gitu. Seperti saya pernah betulin genteng rumah, saya lihat ke bawah itu pusingnya luar biasa. Itu langsung buru-buru turun, saya buru-buru ke kamar rebahan lagi. Tapi kalau lihat-lihat lagi atau kita ingat-ingat lagi, naik ke genteng itu bisa, turun juga bisa. Tapi pada saat kita pertama mengalami atau pertama kita ingat sensasi itu datang, yaitu susah sekali untuk mengendalikan. Tapi lama kelamaan kita itu akan tahu caranya bagaimana kita itu menghadapi sensasi-sensasi itu teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, ya teman-teman harus berlatih dan berusaha. Saya pun seperti itu dulu. Itu saya pokoknya latihan nggak bisa putus asa, latihan nggak bisa putus asa, latihan nggak bisa putus asa, latihan nggak bisa putus asa. Saya coba terus teman-teman. Nih anak saya teman-teman nih, biasa kalau lagi bikin video ini ya begini teman-teman. Dadah. Untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, untuk teman-teman yang sedang merasakan sensasi, untuk apapun itu sensasinya, ya coba terima dulu saja. Kita terima dulu apa sensasi yang ada di dalam diri kita, itu kita terima dulu saja teman-teman. Jadi untuk sensasi satu ini, keliengan ini, badan bergoyang seperti ada gempa setiap hari, seperti di atas perahu ya. Terus pandangan mata tidak fokus, buram, itu wah ini bandel sekali teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang sedang merasakan ini, itu harap bersabar teman-teman. Kita terima saja dulu sensasi itu. Karena apa? Karena semakin kita ingin cepat-cepat membaik, justru itu akan semakin menambah berat kalau menurut saya, berdasarkan pengalaman saya. Karena apa? Karena semakin kita itu berpikirnya itu semakin stresnya itu bertambah. Karena kok nggak kunjung-kunjung sembuh, nggak lekas-lekas sembuh begitu. Jadi malah justru akan menambah beban gitu teman-teman. Jadi terima saja dulu, kita hadapin dulu. Nanti lama-kelamaan berjalannya waktu, berjalannya dengan proses yang kita jalani itu, insya Allah akan membaik teman-teman. Dan ini juga sudah
saya jalani ya teman-teman, dan alhamdulillah sudah semakin membaik gitu teman-teman. Duduknya di sini. Iya. Oh, ada kakaknya. Ya udah, nggak apa-apa. Jadi untuk teman-teman yang sensasinya masih banyak, jangan berkecil hati teman-teman. Pasti kalian akan sembuh. Kalian akan membaik teman-teman. Yakin akan membaik teman-teman. Dan saya doakan semoga teman-teman akan cepat segera membaik dari segala sesuatu, dari segala sensasi yang ada gitu ya, dari segala sensasi yang teman-teman rasakan. Semoga cepat membaik, semoga cepat pulih, semoga cepat sembuh teman-teman, dan kita bisa menghadapi hari-hari itu dengan ceria, dengan senang, dengan semangat lagi teman-teman. Oke teman-teman, cukup untuk kesempatan ini. Lain kali disambung lagi. Semoga video ini memotivasi teman-teman supaya lebih bersemangat lagi menuju sembuh, menuju membaik teman-teman. Kita bisa beraktivitas lagi, kita bisa bersosialisasi lagi, kita bisa kembali ke kehidupan sebelum-sebelumnya, ke kebiasaan-kebiasaan sebelumnya. Kita bisa kembali ke rutinitas sebelum-sebelumnya yang telah lama kita tinggalkan teman-teman. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan. Amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.